Namaku Sabil. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah negeri di Jawa Timur. Ini merupakan pengalaman mistis selama aku masih menjadi siswa di SMA negeri itu. Cerita ini berawal ketika aku masih kelas 10 dan menjadi bendahara OSIS. Banyaknya kegiatan dalam organisasi membuat aku lebih sering meluangkan waktu di sekolah ketimbang di rumah. Perkenalkan dulu, Etes, cowok keribu yang jenius dalam bidang matematik. Di OSIS, dia menjabat sebagai humas. Agak gak nyambung sih, tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik. Dika, selain sebagai anggota OSIS, dia juga seorang pendiam yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Stefani, koordinator bidang kesenian, berbekal paras yang cantik dan memiliki banyak fans. Tak heran banyak cowok mengejar-ngejar dia. Tia, cewek satu ini hobinya puasa Senin Kamis, tapi dia paling menghindari timbangan yang dianggapnya tidak bersahabat. Selain itu, dia memiliki keistimewaan. Dia juga sebagai penyambung lidah antara kami dan mereka yang tak terlihat. Persahabatan kami berlima dibentuk dari organisasi siswa intra sekolah. Kami memang junior dalam organisasi, di bawah ketua OSIS dan para kakak-kakak tercinta kami. Sebagai anggota, kami pun memang sering berselisih paham setiap kali ada event atau apapun itu. Tapi di sisi lain, kami saling menghormati dan menghargai. Tepatnya tahun 2009. Saat itu jam 4 sore, kami dibuat terkejut kaget dengan teriakan keras suara cewek. Melengking ketakutan sambil terus memandangi tubuh yang tergantung di langit oleh tali pramuka. Ah, tolong, tolong. Suara itu terdengar sampai ruang OSIS, tepat di mana kami berempat sedang rebahan karena mendapat tugas mengantar undangan ke sekolah-sekolah untuk mengikuti festival band dalam serangkaian acara HUT sekolah kami. Etes dengan lincah berlari menghampiri suara itu dan kami mengikutinya. Betapa terkejutnya kami melihat Stefani duduk jongkok sambil menutup mata dan menangis terseduh-seduh. Ketika kami datang, dia langsung menunjuk ke arah ruang UKS. Astaga, kami mengintip di jendela. Ada seorang perempuan berseragam abu-abu putih, masih lengkap dengan hijabnya. Meskipun tidak begitu dekat, namun tetap kami mengetahui siapa dia. Ya Tuhan, itu Anissa. Kenapa bisa sampai seperti ini? Etes mencoba membuka pintu, namun kelihatannya terkunci. Suasana tiba-tiba menjadi haru sekali ketika salah satu dari 4 guru kami memeluk kepala sekolah yang baru saja hadir. Saat itu suasana sekolah cukup sepi karena memang sebagian guru dan siswa sudah pulang. Tinggal kami berlima, kepala sekolah, sebagian guru dan Pak Jumari selaku penjaga sekolah yang memang tinggal di lingkungan sekolah bersama istri dan kedua putranya. Saat itu Pak Jumari diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mendobrak pintu itu, lalu memanjat dan melepaskan tali pramuka yang digunakan untuk bunuh diri itu. Kemudian jenazah Anissa dibaringkan di ruang periksa UKS
Sedangkan kami digiring salah satu guru untuk masuk ke ruang guru. Entah bagaimana awalnya, kami diminta kepala sekolah untuk tidak memberitahukan kejadian ini ke siapapun, termasuk keluarga di rumah. Cukup pihak sekolah saja yang tahu, dan sekolah yang akan mengurus ini semua. Apapun yang terjadi, kami harus diam. Kalau tidak, kami diancam akan dikeluarkan dari sekolah. Dan bisa-bisa kami diberi hukuman berat. Dengan rasa panik yang berlebihan, kami semua sepakat berjanji untuk tidak membocorkan ini semua. Kami pun diminta pulang ke rumah masing-masing. Tak lupa, kami diwajibkan tetap mengingat-ingat apa yang sudah disampaikan kepala sekolah tadi. Sesampainya di rumah, aku merasa tidak nyaman dan aku mencoba BBM-an sama teman-teman tadi. Teman-teman juga merasakan hal yang sama. Namun, kami tetap berkomitmen untuk tutup mulut tentang kejadian tadi sore. Setelah kejadian itu, malam harinya aku tidak bisa tidur. Sesekali terbangun teringat kejadian sore tadi. Tapi aku paksakan merem. Sampai ibu tiba-tiba membangunkanku. "Sabil, bangun." Aku tengok jam dinding, sudah 6:30 pagi. Aku pun bergegas untuk mandi, siap-siap, lalu berangkat sekolah. Setibanya di sekolah aku terlambat. Pintu gerbang sudah ditutup. Beruntung Pak Satpam saat itu baik hati. Namun konsekuensinya aku harus menulis berita acara di pos Satpam. Tapi aku merasa terheran-heran. Kok suasana sekolah biasa aja ya? Terus bagaimana dengan kejadian kemarin ya? Setelah selesai menulis berita acara tentang keterlambatanku, aku melirik koran pagi ini. Di laman depan tertulis, "Siswi SMA sepulang sekolah kecelakaan dan bla 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 bla." Aku mencoba meneruskan membaca. Belum selesai, Pak Mus menegur. "Hei, ngapain kamu? Ayo masuk." Aku bergegas menuntun motorku sampai parkiran yang ada di belakang sekolah, melewati lorong menuju parkir siswa. Tiba-tiba merinding. Kok aku kepikiran sama Anissa ya? Ya, sudahlah. Aku berjalan dari parkir motor menuju kelas. Seketika kakiku berbelok menuju ruang OSIS. Ya sudah, toh masuk kelas pun aku terlambat mengikuti pelajaran. Mending aku tiduran dulu di ruang OSIS. Kebetulan aku bawa kunci ruangan tersebut. Coba aku buka pintu ruangan, ternyata sudah ada Tia, Etes, dan Dika. Loh, kalian di sini? Kenapa ndak ikut kelas? Alah, sudah duduk sini dulu, sahut Tia. Aku langsung rebahan sambil berembuk dan berbincang tentang kejadian kemarin. Sikap kita harus bagaimana? Sekolah mencoba menutupi kejadian itu. Hari ini pun terlihat seperti biasa. Tiba-tiba bola basket yang ada di bawah meja komputer menggelinding menghampiriku. Aneh, siapa yang menggelindingkan? Lalu dia bilang, "Itu Anissa." Aku bingung dong maksudnya. Aku tangkap bola itu, aku lempar ke Etes. Etes malah melempar ke Dika. Kita saling takut hingga lempar-lemparan. Sampai Tia membentak kita dengan nada tinggi. "Hei, sudah!" Tia menjelaskan, aku bisa berkomunikasi dengan Anissa. Sebenarnya bukan hal baru sih buat kami mendengarkan Tia seperti itu. Kami sudah tidak nyaman ingin keluar ruangan.
tapi Tia mencoba meyakinkan kami untuk tetap tenang. Dengan tenang Tia mengatakan, baru saja Anissa datang dan bilang, "Wow, dia tidak terima perlakuan sekolah seperti ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Tia?" tanyaku. Dengan nada tinggi, Tia mengingatkan kepada kami, kita berdosa membiarkan semua ini terjadi. Kalian tahu sekolah sudah menyekenariokan seolah Anissa mati kecelakaan. Tapi mustahil kita membuka ini, sedangkan masa depan kita gimana, Saudika? Aku pun bingung harus bicara apa, sedang teman-teman berdebat dengan sendirinya. Lantas aku mengajukan pertanyaan, toh kalau kita buka dengan cara apa? Kita tidak punya bukti. Iya sih ada saksi Pak Jumari, tapi yang pasti Pak Jumari menutupi ini juga. Semua terdiam, sampai tiba-tiba lemari yang berisi berkas-berkas OSIS terbuka dengan sendirinya. Berkas-berkas itu pun jatuh berserakan ke lantai dengan sendirinya. Kami teriak berbarengan, tapi Tia mencoba menghalangi kami keluar. Ia menyuruh kami bergegas membereskan ruang OSIS. Setelah itu, kami memutuskan masuk kelas. Kebetulan pelajaran sudah menginjak jam kedua, pun sudah berganti guru toh. Teman-teman pada bertanya dari mana. Aku pun masih diam, sambil sesekali senyum tak menghiraukan. Jam pulang tiba. Aku bergegas untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, aku merasa letih sekali hingga aku tertidur pulas.